Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina dengan NIM 1052811000823 dari kelas BKPI 5A. Jadi, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah mikrokonseli dengan dosen pengampu Ibu Ratna Wulandari SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan bertanya dalam proses konseling. Jadi, dalam proses konseling, keterampilan bertanya ini sangat penting untuk kita kuasai sebagai seorang konselor ataupun guru BK ketika melakukan suatu proses konseling. Keterampilan bertanya merupakan salah satu kemampuan dasar yang sangat penting dalam proses konseling. Melalui pertanyaan tepat, konselor ataupun guru BK dapat membantu konseli untuk menggali perasaan, pikiran, serta pengalaman yang dialaminya secara mendalam. Pertanyaan yang baik bukan hanya bertujuan untuk menggali informasi saja, tetapi bagaimana konseli ini bisa memahami dirinya sendiri serta menemukan solusi dari permasalahannya. Kita sebagai seorang konselor ataupun guru BK ketika melakukan suatu proses konseling, maka kita perlu berhati-hati dalam mengajukan suatu pertanyaan. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan, empatik, dan tidak menghakimi konseli agar konseli ini merasa aman untuk terbuka dalam proses konseling. Jenis pertanyaan ataupun penggunaan jenis pertanyaan dalam proses konseling seperti pertanyaan terbuka, tertutup, klarifikasi, reflektif, dan problem itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dan situasi konseling. Dengan kemampuan bertanya yang baik, maka proses konseling akan berjalan dengan efektif, terarah, dan membantu konseli untuk menemukan atau mencapai pemahaman dirinya sendiri dan menemukan hal-hal positif dalam kehidupannya. Ini adalah contoh keterampilan bertanya dalam proses konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Tiga. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Selvi, Kak. Selvi kesini sama siapa? Sendiri. Kalau boleh tahu apa yang membuat Selvi datang ke sini? Akhir-akhir ini saya ingin punya tempat untuk cerita. Bagaimana kabarnya Selvi hari ini? Alhamdulillah, kalau dari segi fisiknya baik, sehat-sehat Kak. Cuman kalau dari segi biologisnya saya sekarang sedang merasakan cemas. Apa ya yang membuat Selvi ini merasa cemas? Ini kan tadi sementara UTS Kak. Makanya saya cemas itu kalau nilai UTS saya tidak sesuai sama ekspektasi saya. Dalam menghadapi UTS ini, usaha apa yang sudah dilakukan Selvi? Saya sudah belajar Kak. Selain belajar, saya juga kembali merefresh apa yang sudah dipelajari di kelas. Kira-kira apa yang membuat Selvi ini merasa cemas padahal Selvi sudah belajar? Mungkin karena lingkungannya Kak. Mengenai lingkungannya, apakah Selvi kurang mendapatkan motivasi dari keluarga atau teman?
mengabaikan hal tersebut Kak, dan kembali menyendiri, merefresh kembali apa yang salah dari diri saya. Mungkin itu. Jadi, itulah tadi contoh keterampilan bertanya dalam proses konseling. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keterampilan bertanya ini sangat penting untuk kita kuasai sebagai seorang konselor ataupun guru BK dalam melakukan konseling nantinya. Kita sebagai calon konselor perlu mempelajarinya atau melatihnya lagi agar kita dapat membantu konseling ke depannya agar lebih baik dan lebih maksimal lagi. Baik, itulah tadi contoh keterampilan bertanya dalam proses konseling. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keterampilan bertanya ini perlu untuk kita kuasai sebagai calon konselor ataupun guru BK dalam melakukan konseling nantinya. Kita sebagai calon konselor perlu melatih keterampilan bertanya ini agar kita dapat membantu konseling dengan maksimal. Baik, saya tutup video ini dengan ucapan billahi fisabilillah fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.